Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau PPPK dan pegawai negeri sipil yang bekerja pada suatu organisasi negara. ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat PPPK dan pegawai negeri sipil. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ada dan diangkat dengan mendasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas negara dan digaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pegawai negeri sipil adalah warga Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ada dan diangkat secara tetap sebagai pegawai aparatur sipil negara atau ASN oleh pejabat pembina kepegawaian dengan tujuan menduduki jabatan negara dan digaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pegawai merupakan faktor utama dalam pergerakan dinamika suatu organisasi. Sarana dan prasarana organisasi akan dinamis apabila memiliki pegawai yang berkualitas. Apabila suatu pegawai memiliki kualitas yang tinggi dan mengelola dengan baik, maka secara nyata pegawai akan membawa pengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Berlaku juga sebaliknya apabila pegawai tidak berprestasi atau tidak berkualitas, maka akan merugikan organisasi. Semenjak pandemi COVID-19, pola kerja PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di sekretariat daerah, mengalami perubahan yang drastis. Perubahan itu dimulai saat menetapkan kerja dari rumah atau work from home secara mendadak. Tujuannya untuk meminimalisir kontak dalam mencegah penyebaran COVID-19. Di sisi lain, masalah atau konflik di tempat kerja juga dapat berimbas terjadinya ketidakseimbangan hidup PNS. Ketidakseimbangan tersebut antara lain berupa ketidakseimbangan individu dan sosial atau hati dan batin. PNS yang terlibat konflik biasanya akan menjadi pribadi yang egois, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, mementingkan diri sendiri, serta tidak mempunyai semangat dan hidupnya penuh dengan tekanan. Dengan adanya dampak tersebut, maka sangat jelas merugikan suatu organisasi karena membuat kinerja organisasi secara keseluruhan akan menurun. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang tidak nyaman dalam bekerja untuk PNS sangatlah berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi PNS dalam bekerja, maka reformer Andi Abdul Rajab, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 5, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar tahun 2021, akan melakukan aksi dan tindakan dengan membuat suatu konsep tempat atau taman yang digunakan PNS dalam bekerja di luar ruangan, dengan judul Aksi Perubahan, Nyaman dan Menawan bagi PNS dalam bekerja sambil bersantai atau Taman Harmonis. Adapun tujuan rencana aksi perubahan, yaitu jangka pendek, tersedianya tempat bagi pegawai negeri sipil dalam bekerja di luar ruangan sambil bersantai. Sedangkan untuk manfaatnya bagi organisasi, yaitu PNS dapat bekerja di luar ruangan sambil bersantai dan sebagai tempat merefresh pikiran. Sedangkan bagi pemangku kepentingan, tersedianya ruang terbuka hijau di lingkungan kantor, serta kegiatan rapat dapat dilakukan di Taman Harmonis dengan konsep terbuka. Profil kinerja organisasi. A. Gambaran umum organisasi. Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil atau PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris daerah karena kedudukannya sebagai pembina PNS di daerahnya, sekretaris daerah dapat disebut jabatan paling puncak dalam pola karir PNS di daerah.
kegiatannya A. Melakukan rapat tim kerja, B. Melakukan pembersihan lokasi Taman Harmonis, C. Melakukan penataan kawasan Taman Harmonis. Empat, tersusunnya desain gambar Taman Harmonis. Adapun kegiatannya, A. Melakukan rapat tim kerja, B. Membuat desain gambar Taman Harmonis, C. Melakukan evaluasi desain gambar Taman Harmonis. Lima, terlaksananya pembangunan fisik Taman Harmonis. Adapun kegiatannya, A. Pembagian tugas tim kerja, B. Pembuatan gazebo dan taman, C. Pengecatan Taman Harmonis, D. Penanaman bunga. Enam, tersedianya sarana dan prasarana Taman Harmonis. A. Melakukan rapat tim kerja, B. Pemasangan jaringan internet, D. Penyediaan meja dan kursi rapat. 7. Tersusunnya logo Taman Harmonis. Adapun kegiatannya, A. Melakukan rapat tim kerja, B. Membuat desain logo Taman Harmonis, C. Melakukan evaluasi logo Taman Harmonis. 8. Terlaksananya kegiatan soft opening Taman Harmonis. Adapun kegiatannya, A. Melakukan rapat tim kerja, B. Melakukan persiapan soft opening Taman Harmonis, C. Soft opening Taman Harmonis. Kamis tanggal 29 bulan Juli tahun 2021, saya resmikan aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh 7 orang peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kelima PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar sebagai berikut. 1. Nyaman dan menawan bagi PNS dalam berkinerja sambil bersantai. Taman Harmonis. Sumber daya atau stakeholder. Pelaksanaan aksi perubahan ini melibatkan berbagai pihak baik internal ataupun eksternal sebagai berikut. Di dalam implementasi aksi perubahan ini, tentu tidak dipungkiri terdapat potensi resiko yang akan dihadapi. Sehingga sejak awal perlu dilakukan identifikasi masalah atau resiko dan bagaimana jalan keluar jika sekiranya hal tersebut terjadi. Berikut disajikan potensi resiko dan manajemen risiko berdasarkan rincian kegiatan di milestone jangka pendek. Ini memberikan dukungan dalam aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Reformer Andi Rajab Esa pada pelatihan kepemimpinan administrasi angkatan kelima PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar dengan judul Nyaman dan Menawan bagi PNS dalam bekerja sambil bersantai Taman Harmonis. Terima kasih ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dr. Andes Mukim, MM, selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, dengan ini memberikan dukungan dalam aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh reformer AA Rajab SH pada pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kelima BPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar dengan judul Nyaman dan Menawan bagi PNS dalam bekerja sambil bersantai, atau disingkat Taman Harmonis. Terima kasih. Dari uraian Pak Kababung ini, saya sangat mendukung inovasi yang akan dilakukan, karena pertama dari sisi kami sebagai pengelola pendapatan akan ada tambahan target baru. Nah, yang dilakukan sebenarnya Pak Kababung ini dia bisa menjadi pionir nanti atau perintis untuk usaha-usaha sejenis yang kebetulan berada di sekeliling kantor bupati yang kita belum terapkan ya, karena kan ada dasar omset untuk mengenakan dia tarif pajak. Nah, yang jelas kalau misalnya ini dilakukan selama ada pungutan di situ, maka konsumen nanti memang berkewajiban untuk bayar pajaknya, dan kami akan support langkah-langkah ini, khusus dari sisi pendapatan. Apapun yang diinginkan oleh Pak Kababung, seperti apa kami nanti mensupport upaya itu, apakah dengan penggunaan IT apa dan sebagainya, kami siap. Karena apa? Karena area kita ini kosong dan belum termanfaatkan, padahal di sisi lain aset-aset yang ada di kita ini kan sebenarnya dia bisa jadi sumber pendapatan. Ada potensi pendapatan di situ, dan kalau ini nanti ditempatkan di situ, maka akan ada efek multipliernya lah, ada dampak kepada yang di sekitar. Nah, kemudian yang kedua, terus terang saja kalau misalnya ini yang kita lakukan di luar area kantor, saya tahu bahwa di masa pandemi ini kan Bapak Bupati itu dia sangat suka pada tempat yang terbuka. Nah, nanti apa saja kalau misalnya ada PNS yang ada di lingkup kantor ini, kalau misalnya ketemu dengan Bapak Bupati di tempat yang seperti itu, maka dia akan leluasa menyampaikan apa hambatan-hambatan dalam bekerja, dia butuh masukan, support dan sebagainya, sehingga mereka di dalam masa pandemi tetap dia mempunyai kinerja yang baik. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan Pak Kababung. Kami support.